Halo, apa kabar? Bertemu dengan saya, Bernardus Krisanto Putrambulu. Kali ini kita bertemu di mata kuliah Mekanika Fluida Dasar. Materi yang akan saya berikan adalah dalam bentuk video, di mana nanti isinya adalah materi dan tugas yang nantinya Anda bisa kerjakan dan upload itu melalui Google Classroom yang telah dibuat. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam mata kuliahnya. Apakah mekanika fluida itu? Mekanika fluida adalah ilmu yang mempelajari tentang fluida, baik dalam keadaan diam maupun bergerak, serta akibat yang akan ditimbulkan. Jadi, mata kuliah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang fluida yang diam dan bergerak, serta mempelajari tentang akibat yang terjadi jika fluida itu diam maupun fluida itu bergerak. Nah, ini saya hilangkan sebenarnya. Sehingga di sini definisi dari fluida adalah suatu zat yang akan mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus jika terkena tegangan geser. Atau ada yang menyebut suatu zat yang dapat mengalir. Atau ada yang juga menyebut sebagai zat alir. Namun untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat dari gambar ini, di mana fluida ditempatkan di antara dua plat, 1 dan 2, di mana plat yang di bawah ini diam dan plat yang di atas ini bisa digeser atau digerakkan. Oke. Jika plat ini diberikan suatu gaya, gaya ini tarik ke sana, maka elemen A, B, C, D ini akan berubah bentuk menjadi elemen A, B aksen, C aksen, dan D. Hal ini akan terus menerus berubah selama gaya F tidak dihentikan atau selama gaya F ini masih ada. Ketika dia dihentikan gaya F ini karena dia bergeser ke sana, maka ketika berhenti elemen ini tidak akan kembali ke bentuk semula seperti ini lagi. Kan dia sudah menghilang ke sana. Jadi dia kembali lagi tidak mungkin. Karena digantikan oleh molekul yang baru. Nah, ketika fluida ini belum diberi geser atau ketika fluida itu diam, inilah yang disebut sebagai hidrostatik. Hidro itu air, statik itu diam. Bisa mengerti ya? Jadi kalau maunya dia berhenti seperti ketika Anda antri, ketika Anda digeser berpindah-pindah, nggak mungkin Anda kembali ke bentuk atau ke tempat yang Anda berdiri tadi. Seperti itulah logikanya. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari fluida. Apa saja jenis dari fluida? Jenisnya ada dua. Yang pertama adalah cair, yaitu tidak mampu mampat. Cair itu atau incompressible. Biasanya adalah membentuk permukaan bebas dan cenderung mengisi volume tertentu. Jadi umpamanya air Anda bisa masukkan ke dalam di dalam gelas atau di dalam kaleng, maka dia tidak mampu mampat karena dia akan ketika Anda mampatkan, dia itu berusaha untuk memberikan gaya perlawanan ke atas. Coba kalau Anda bingung, Anda masukkan air dalam kaleng, kemudian Anda tekan. Dia akan berusaha untuk keluar. Nah, itu yang disebut sebagai incompressible atau tidak mampu mampat. Terus kemudian dia itu membentuk permukaan bebas, artinya ketika Anda masukkan, Anda bisa melihat setinggi apa air tersebut. Dan cenderung mengisi volume tersebut. Ketika dia mengisi volume berbentuk kotak, dia akan berbentuk juga kotak. Tapi ketika membentuk silinder, dia akan berbentuk silinder. Yang kedua, jenis fluida adalah gas. Gas disebut sebagai compressible atau mampu mampat. Rata-rata gas ketika dilepas dia membentuk permukaannya itu bebas, tidak selalu rata kelihatan gitu. Dan cenderung berkembang jika ditempatkan atau cenderung keluar ketika ditempatkan di suatu wadah.
ketika Anda masukkan gas ke dalam gelas, maka dia akan berusaha keluar dan cenderung mengembang melebihi dari wadah tersebut. Kemudian ketika gas itu coba Anda mampatkan, dia itu bisa mampat 4 sampai mungkin yang batas terakhirnya. Logikanya seperti biasa digunakan untuk mesin pneumatik. Pneumatik itu menggunakan angin. Jadi dia masih bisa dimampatkan angin itu sehingga dia bisa membentuk seperti benda padat yang mendorong. Itu adalah gas. Makanya disebut sebagai kompresibel atau mampu mampat. Sedangkan sifat dari fluida itu dibagi atas dua macam. Yang pertama adalah sifatnya intensif dan yang kedua adalah ekstensif. Sifat intensif yaitu dia tidak dipengaruhi oleh massa fluida. Contoh yaitu temperatur dan massa. Itu contohnya. Maksudnya di sini adalah begini. Jika fluida ini satu fluida anggap aja air, kita bagi di dalam dua tempat, maka massa jenis dari massa jenis dari air ini adalah tetap 1000 kg per meter kubik dan dia tidak menjadi dua. Tetapi kalau maunya ada pecah tadi, volumenya pasti berbeda, ya. Volumenya berbeda, terus kemudian kalau massa saja dia pasti akan berbeda, tetapi kalau massa jenis itu adalah sama. Kemudian yang kedua adalah temperaturnya, walaupun Anda bisa, dia tidak berbeda karena Anda bisa kedua tempat kecuali Anda memberikan panas ke salah satunya sehingga dia temperaturnya akan berbeda. Yang kedua adalah sifat fluida adalah ekstensif, yaitu dipengaruhi oleh massa. Contohnya adalah volume dan massa. Jadi ketika air tersebut dalam satu tempat Anda bagi jadi dua, maka massa dari tiap-tiap itu akan mungkin bagi sama, berarti massanya sama dengan ketika menjadi dua. Tetapi massa dua tersebut salah satunya tidak sama dengan ketika massa awal di dalam satu tempat tersebut. Kemudian volumenya ketika Anda menempatkan volume di dalam satu ember, kemudian Anda bagi dua ke ember yang lebih kecil, pastinya volumenya akan berbeda. Nah, itulah yang disebut sebagai sifat ekstensifnya yang dipengaruhi oleh massa. Sedangkan sifat intensif itu yang tidak dipengaruhi oleh massa. Satuan dan dimensi yang biasa digunakan dalam mata kuliah ini yaitu satuan BG atau British Gravitational, ya, satuan Inggris, kemudian SI adalah standar internasional, kemudian ada EUS inconsistent, kemudian metrik CGS maupun metrik MKS. Kalau Anda bisa mengerti atau memahami ini, saya kira walaupun perhitungan apapun Anda akan bisa menjawabnya. Contoh beberapa besaran pokok dan satuannya. Untuk besaran massa, dimensinya biasanya hurufnya adalah M, kadang M kecil biasanya. Untuk satuan Inggris, dia besarannya adalah slug. Satuan SI adalah kilogram, satuan Amerika adalah pound, LBM adalah pound, satuan metrik adalah gram, dan satuan metrik MKS adalah kilogram. Begitu untuk panjang, dimensinya adalah L, biasanya ini hurufnya kecil biasanya. ML itu bisa kecil, kemudian satuan Inggrisnya adalah feet, satuan SI adalah meter, satuan Amerika feet, satuan untuk CGS-nya adalah cm, dan metrik MKS-nya adalah meter. Oke ya, dan sampai hingga gaya, untuk dimensinya biasanya F besar, ini temperatur juga T besar, waktu juga T kecil, ini sama. Kalau maunya gaya untuk satuan Inggris adalah pound, pound gaya biasanya LBF. Membedakan antara LBF dan LBM. Kalau LBM itu adalah pound massa, kalau LBF itu adalah pound gaya. Untuk satuan SI, gaya ditulis sebagai notasi satuannya adalah Newton. Amerika sama LBF. Kemudian untuk matrik CGS, gaya itu adalah Dine, dan untuk matrik MKS, gaya itu adalah kilogram gaya, kilogram F force. Oke ya.
Dan besaran nilainya itu sama, kalau konversinya 1 kg force sama dengan 9,81 Newton. 1 pound sama dengan 0,4536 kg. 1 slug sama dengan 14,5939 kg atau juga sama dengan 32,174 pound. 1 derajat reaumur ini sama dengan derajat Fahrenheit ditambah 460 ya. Oh ini maaf, ini derajat Rankine ya, bukan reaumur. Kalau reaumur beda. Rankine derajat Celcius sama dengan 273 Kelvin dan 1 feet sama dengan 0,3048 meter. Ini adalah besar-besaran yang Anda bisa gunakan untuk menjawab setiap pertanyaan. Jadi kalau pertanyaan itu Anda diketahui dalam derajat Fahrenheit, Anda diminta untuk derajat Rankine, maka Anda harus merubahnya ke derajat Rankine. Begitu pula ketika Anda mendapatkan temperaturnya dalam derajat Celcius, sedangkan pertanyaannya harus atau satuan yang lain itu adalah satuannya Kelvin, maka Anda harus merubah menjadi Kelvin. Bisa dimengerti ya. Dan untuk memudahkan Anda kalau memang hafal itu bagus, kalau memang nggak hafal ya tolong diingat-ingat biar menjadi hafal. Ini adalah beberapa turunan satuan dan bagaimana Anda melihat rumusnya. Jadi luas ini notasinya adalah A, dimensinya pasti L kuadrat atau meter kuadrat. Untuk satuan Inggris adalah feet kuadrat. Berarti meter kuadrat adalah meter kali meter. Kecepatan biasanya notasinya U ataupun V. Satuannya untuk dimensinya adalah L kali T per 1, TG pangkat min 1. Maksudnya panjang L dikalikan T pangkat min 1 itu berarti dibagi T kecil. Berarti satuannya adalah feet, meter, feet ini per detik atau meter per detik. Berarti jarak dibagi waktu. Bagaimana cara menghafalnya itu adalah seperti itu satuannya. Kemudian percepatan biasanya A kecil, ini adalah rumusnya berarti dia dibagi oleh T kuadrat. T itu adalah waktu kuadrat, berarti ini meter per detik kuadrat atau feet per detik kuadrat. Jadi jarak dibagi waktu kuadrat. Ini adalah bagaimana Anda menghafalkan satuan untuk mendapatkan rumusnya. Di sini ya. Contoh di sini adalah berat jenis. Berat jenis itu adalah pound gaya ini maksudnya. Pound gaya dibagi feet pangkat 3 atau satuannya adalah Newton per meter kubik. Karena berbedanya di sini, ini adalah row, satuannya adalah slug per feet pangkat 3 atau kilogram per meter kubik. Kalau row dan berat jenis, ini adalah massa jenis, ini adalah berat jenis. Perbedaannya di mana? Kalau row ini tidak dipengaruhi oleh gravitasi, sedangkan berat jenis dipengaruhi oleh gravitasi. Sehingga kalau namanya row mau menjadi berat jenis, ini row-nya harus dikalikan dengan gravitasi besarnya adalah 9,81 atau 9,806. Biasanya begitu. Terus kemudian viskositas ini adalah kekentalan, biasanya hurufnya adalah ada viskositas dinamis dan viskositas kinematis. Ini adalah viskositas dinamis. Bagaimana Anda menentukan? Ini adalah N itu adalah gaya, detik itu adalah waktu, ini adalah satuan luas. Berarti kalau maunya saya membaca ini adalah gaya dikalikan waktu dibagi luasan. Untuk viskositas kinematis, satuannya apa? Maunya bacanya gini, meter kuadrat per detik, berarti luasan dibagi waktu. Mudah kan? Untuk daya, ini daya satuannya watt, berarti ini adalah gaya kalikan jarak dibagi waktu. Itu aja sebetulnya untuk menghafal rumus yang notasinya seperti ini itu lebih mudah daripada maksudnya kayak apa frekuensi Hz ini ada gandeng-gandengannya akan susah. Oke ya, semoga Anda bisa mengerti. Kalau memang Anda bisa menghafal ini, saya kira untuk materi selanjutnya akan lebih memudahkan Anda dalam menjawab setiap soal. Untuk selanjutnya, massa jenis atau density atau bahasa lainnya adalah kerapatan. Jadi massa jenis ini ada
tiga nama massa jenis. Yang pertama, bahasa Inggrisnya adalah density, ada sebutan yang lainnya adalah kerapatan. Rumusnya adalah rho sama dengan M per V. M ini adalah massa, satuannya adalah kilogram. V besar ini adalah volume, satuannya adalah meter pangkat 3, sehingga satuan di sini massa jenis atau density atau kerapatan, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Atau kalau dalam satuan Inggrisnya adalah slug per feet pangkat 3. Jadi kalau maunya Anda definisikan untuk massa jenis ini adalah perbandingan antara massa dengan volume. Selanjutnya adalah kerapatan relatif. Rumusnya adalah PR sama dengan bukan PR, maaf, rho R sama dengan rho per rho air. Setiap untuk kerapatan relatif itu biasanya diperbandingkan terhadap massa jenis air. Jadi biasanya sebagai acuannya adalah kebanyakan adalah rho air. Dari definisinya adalah perbandingan antara kerapatan suatu zat terhadap kerapatan lain yang dijadikan sebagai acuan. Ini yang dijadikan sebagai acuan. Huruf yang lain biasanya ini disebut sebagai S. Jadi S itu adalah rho per rho air atau yang lain. Bisa digunakan situ. Kerapatan relatif ini juga kadang disebut sebagai gravitasi jenis. Selanjutnya adalah volume jenis. Rumusnya adalah V atau nu sama dengan V per M. Berarti satuannya adalah, ini kalau definisinya adalah perbandingan antara volume dengan massa. Kalau Anda melihat ini adalah kebalikan dari massa jenis. Jadi nu sama dengan seper rho. Ya, berarti satuannya pasti terbalik. Kalau ini adalah kilogram, berarti ini meter kubik, satuannya pastinya adalah meter kubik per kilogram. Selanjutnya adalah berat jenis. Seperti yang saya bilang tadi, berat jenis itu dipengaruhi oleh gravitasi, sedangkan massa jenis tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Sehingga kalau maunya massa jenis ingin menjadi berat jenis, maka inilah gamma sama dengan rho dikalikan gravitasi. Atau kalau maunya rho-nya Anda ganti dengan seper V, nah, rho ini adalah seper V, maka gamma sama dengan gravitasi dibagi nu, seperti ini tadi, untuk dibagi dengan volume jenisnya. Besar gravitasi ini adalah gravitasi bumi itu 9,81 atau 9,806 kg per meter kubik. Bisa ya. Perbedaannya yang kedua, untuk massa jenis satuannya adalah kilogram per meter kubik, kalau berat jenis adalah newton per meter kubik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tekanan. Tekanan di sini biasanya ada notasi perbedaannya, ada tekanan atmosfer, ada tekanan Gauge atau manometer, ada tekanan absolut. Biasanya tekanan absolut itu tekanan atmosfernya, terus kemudian ada tekanan vakum. Nah, di sini tekanan pada garis ini disebut sebagai tekanan atmosfer standar. Biasanya ada nilainya, standarnya tertampil di sebelah kirinya biasanya nilainya. Ini ada ini nilainya. Untuk besar nilai 1 atmosfer sama dengan 760 mm Hg atau juga 101,325 Pascal atau juga sama dengan 10,34 meter H2O atau juga sama dengan 14,7 PSI atau pound square in atau juga besarnya sama dengan 2116 pound per feet kuadrat atau juga besarnya adalah sama dengan 29,92 Hg merkuri. Terus atau juga besarnya adalah 33,91 feet H2O feet air. Ini adalah nilai dari atmosfer standarnya. Sedangkan yang titik putus-putus ini adalah
dikenal sebagai tekanan atmosfer lokal. Biasanya perhitungan umumnya diasumsikan hanya satu tekanan atmosfer. Biasanya gampangnya dihitung sebagai satu atmosfer. Nilainya di sini Anda kalau melihat di mana untuk tekanan yang biasa, bukan tekanan vakum, maka P absolutnya, tekanan absolutnya ini adalah hasil penjumlahan dari tekanan manometer atau G ditambah tekanan dari atmosfernya, lokal barometer, tekanan atmosfer lokal. Sedangkan untuk tekanan vakum pada daerah vakum, tekanan absolutnya ini, ya, tekanan absolutnya ini adalah penjumlahan dari tekanan barometer atau tekanan atmosfer ini ditambah dengan tekanan vakumnya. Tetapi dia vakum itu pasti minus. Apa bedanya tekanan vakum dengan tekanan gig yang bukan vakum? Ini gig pressure, gig pressure. Kalau mamanya Anda melihat manometer itu ada apa? Manometer seperti yang ada jarumnya. Ketika ditekan mamanya Anda melihat kompresor, ada ketika angin dimasukkan naik itu jarumnya. Nah, itu namanya manometer. Manometer tekanan angin. Ketika dia di bawah 0 atau hasilnya adalah negatif, maka itu sebagai tekanan vakum. Tetapi kalau dia di atas 0, itu tekanan positif atau tekanan matometer disebutnya. Bisa ya membedakan ya? Oke, semoga Anda bisa. Kalau melihat nanti, mungkin kalau di lab, kalau ada nanti saya akan lihatkan tekanan manometer dan tekanan vakum. Bedanya apa manometernya? Selanjutnya adalah kita membahas tentang viskositas. Viskositas ini gampangnya adalah kekentalan, tetapi secara definisi umumnya viskositas adalah ketahanan fluida terhadap perubahan bentuk atau deformasi. Perubahan bentuk itu artinya sama dengan deformasi yang diakibatkan oleh tegangan geser. Jika ada tegangan geser, ataupun perubahan sudutnya. Jadi ketahanan terhadap geseran, terhadap perubahan sudut, ini disebut sebagai viskositas. Mudahnya viskositas itu adalah kekentalan. Biasanya ini timbulnya diakibatkan oleh gaya kohesi. Gaya kohesi ini adalah gaya sesama jenis kalau umpamanya gesekan antar cairannya atau fluidanya itu. Biasanya disebabkan karena itu. Ketika ada tekanan geser, maka ada pergesekan antara fluida yang sejenis tadi. Airnya akan sama-sama menggesek. Seberapa dia mampu bergeser, itu tergantung dari fluida tersebut. Makanya ketika kayak namanya oli, ketika Anda geser gitu, dia tidak akan secepat seperti air atau bergejolak seperti air. Kalau oli itu pelan, maka yang disebut adalah kekentalannya atau ketahanan terhadap goyangan atau geseran tersebut. Menurut hukum Newton, tegangan geser sebanding dengan laju perubahan kecepatan pada arah normal aliran. Ini sebanding dengan itu, atau biasanya laju kecepatan ini juga disebut sebagai gradien kecepatan. Gradien ini adalah perubahan artinya. Jadi disebut juga sebagai gradien kecepatan atau perubahan kecepatan pada setiap arah Y. Y-nya sini. Setiap perubahan gesekan antara yang tadi saya bilangnya bergejolak. Ketika Anda mendapat ini, gampangnya, maaf, ganti dulu. Ketika Anda memasukkan di sini atau di oli ini, begini. Ketika ini Anda goyang, ini maunya fluidanya, Anda goyang, kalau dia oli dia akan pelan bergeraknya. Nah, ini perubahan ini di antara jet ini. Ini gesekan antara fluida. Tapi kalau air dia akan bergejolak begini, itu berarti kekentalannya atau viskositasnya rendah. Dia dirumuskan sebagai du per dy. Du ini adalah kecepatan, perubahan kecepatan terhadap y. Jadi dia digradienkan, diturunkan terhadap setiap permasalahan di sini. Atau batasnya adalah dari 0 hingga maksimal adalah y. Ini rumusnya artinya. Jadi perubahan kecepatan ini adalah turunan dari
kecepatan U terhadap Y, diturunkan terhadap Y. Gambarnya adalah seperti ini. Jadi sama seperti yang tadi, dua plat, yang satu diam, yang satu diberi gaya. Persamaannya adalah seperti ini. Untuk gambar ini, Anda melihat di sini U pada detik ini kecepatannya adalah 0 karena dia menempel pada permukaan. Kemudian dia akan berubah sampai tidak ada gesekan, itu kecepatannya sama dengan tinggi V ini. Ya, sehingga kalau V ini adalah sama dengan L, maka perubahan kecepatan di sini kita rumuskan sebagai Y, tinggi polnya Y per L, atau U per L, karena U sama dengan V-nya, du per Y tadi, atau V per L samanya. Kalau Anda melihat sudut ini, maka ada di sini adalah nilai dari dA. Untuk tangan dA-nya, maka Anda bisa mencarinya. dA ini nilainya adalah V dikalikan kecepatannya. Nilainya D ini. V adalah kecepatan dikalikan waktu, maka Anda mendapatkan nilai V dt karena kecepatan dikalikan dA ini. Kalau tangan, maka sudut di hadapan ini dibagi dengan panjangnya ini, sehingga tangan beta ini sama dengan dA per L. Maka Anda bisa menemukan untuk tegangan gesernya, yaitu ini nilai dari ini, delta betanya ini, beta dibagi waktu, maka Anda mendapatkan tegangan geser. Sedangkan tegangan geser yang ditimbulkan, maaf ini belum kembali, tegangan geser yang ditimbulkan dirumuskan sebagai mu per du per dy, karena du per dy ini hasilnya adalah dari Anda tadi, tegangan geser beta dibagi waktu itu sama dengan du per dy kalau disamakan, di mana mu ini adalah viskositas dinamis, tidak tergantung pada besarnya perubahan atau deformasi, tetapi bergantung pada perubahan suhu. Jika dia temperaturnya naik, maka dia akan berubah. Dan nilainya mu sama dengan T per du per dy. Kalau maunya ini nilainya, kalau Anda dibalik ke sana, maka dy per du atau dibagi du per dy, di mana tegangan geser ini adalah gaya dibagi luasan, maka rumusnya ini sama. Kalau maunya gaya itu adalah massa dikalikan percepatan, ini adalah luasan tetap, maka satuan yang Anda dapatkan di sini adalah pound gaya dikalikan waktu per luasan atau feet kuadrat, atau newton per detik atau meter kuadrat. Newton ini adalah gaya, ini adalah waktu, ini adalah luasan. Atau Anda disederhanakan lagi bisa massa, karena gravitasinya dihilangkan, massa dibagi dengan jarak dikalikan kecepatan, atau dalam CGS gram per centimeter per detik. Sedangkan hubungan antara tegangan geser dan deformasi, di sini Anda bisa melihat bahwa semakin besar tegangan gesernya ini semakin besar, maka perubahan ini akan semakin meningkat secara linear untuk fluida Newton. Ketika ini semakin tinggi, maka dia juga akan semakin meningkat. Berbeda, ini kadang semakin turun. Untuk fluida Newton dia akan meningkat dengan perubahan tegangan geser. Oke, untuk viskositas kinematis, tadi viskositas dinamis. Viskositas kinematis adalah perbandingan antara viskositas dinamis dengan massa jenis. Tadi mu ya. Mu sama dengan viskositas dinamis dibagi dengan massa jenis adalah rho. Sehingga Anda mendapatkan satuannya adalah cm kuadrat per detik, atau bisa ditulis dengan satuan Stokes atau feet kuadrat per detik, di mana viskositas dinamis air lebih besar dari viskositas udara. Pastinya begitu ya, kekentalan air lebih besar dari kekentalan dari udara.
Dan juga kalau untuk viskositas kinematis kecepatannya air itu lebih kecil dari viskositas kinematis udara. Jadi kecepatan air ini lebih lebih kecil daripada kecepatan udara. Pasarnya gitu kentalan kecepatannya. Sehingga Anda boleh digambarkan di sini untuk viskositas cairan ketika temperatur ini dinaikkan, maka gas ini akan semakin meningkat. Jadi dia semakin kental ketika temperatur ini ditambah. Tetapi untuk cairan ketika apa namanya temperatur ini ditingkatkan, maka cairan tersebut makin lama makin encer atau menjadi gas. Begitu. Nah, kenapa kok cairan semakin encer ketika pasti logikanya ada ketika kental untuk yang cairan maka akan apa semakin encer sedangkan gas kenapa kok bisa semakin kental ketika temperaturnya ditingkatkan karena di dalam gas ada molekul-molekul sehingga ketika temperatur dinaikkan molekul tersebut akan bergerak semakin cepat karena kecepatan itu tabrakan yang terjadi akan semakin banyak atau tumbukan yang terjadi antara molekul tersebut sehingga dia akan apa maksudnya menghambat. Jadi kalau namanya kerumunan itu semakin banyak kalau kalau chaos. Jadi kalau namanya di dalam suatu ruangan terjadi chaos orang itu keluar semua dan atau berkelahi begitu, maka kita mau berjalan akan susah atau terhambat oleh banyaknya orang yang di situ. Seperti itu logikanya di dalam gas. Jadi molekul-molekul itu saling bertumbukan sehingga menghambat atau menghambat ketika ada yang mau jalan. Sehingga dia menjadikan kental. Sedangkan untuk gas ideal ini adalah suatu keadaan di mana suatu gas dianggap benar-benar sempurna. Walaupun di dalam kenyataannya mungkin tidak ada gas yang sempurna. Dengan persamaan yaitu PV RT, ini V-nya adalah volume jenis atau tadi yang per massa tadi, volume jenis. Terus kemudian kalau yang V ini adalah volume. Jadi volume jenis ini adalah volume dibagi massa. Sehingga kalau maunya ini saya bagi ke sini, ini menjadi V kecil volume jenis. Dan P ini adalah tekanan, R ini adalah konstanta gas. Konstanta gas, bisa gas itu kan bermacam-macam. Tetapi secara umum biasanya disebut sebagai konstanta gas universal. Nilainya juga pasti ada. Atau dia juga bisa ditulis P ini kalau mencari P maka sama dengan rho kalikan RT atau PV sama dengan N dikalikan RU dikalikan T. Di mana RU ini adalah konstanta gas universal dan N ini adalah jumlah mol. T adalah temperatur dan ini adalah volume, ini adalah tekanan. Semua rumus ini adalah sama, tetapi ini kalau maunya di dalam hitungan mol, Anda menggunakan persamaan ini. Tetapi kalau maunya di dalam gas biasa, Anda bisa menggunakan ini. Kalau gasnya udara, CO2, maka R-nya ini akan berbeda. Dan rho-nya juga akan berbeda. Kalau temperatur, tergantung temperaturnya berapa dipanaskan. Bisa dimengerti ya. Dan nilai dari bilangan konstanta gas universal ini adalah 8,314 kg joule per kilogram mol Kelvin. Ingat, ini adalah temperatur Kelvin, ini mol, atau sama dengan 1,986 British Thermal Unit atau BTU, ini energi per pon mol kalikan Rankine. Ya, derajat Rankine. Dan bagaimana Anda mendapatkan nilai-nilai ini semua? Berapakah nilai dari rho? Berapakah nilai dari RU-nya ini atau R-nya ini? Pada temperatur yang berbeda-beda, Anda ada tenang aja, ada tabelnya yang biasanya saya kadang menggunakan tabel dari Channel. Jadi Anda silakan nanti Anda download properti dari Channel. Bisa Anda mendownload properti gas property atau appendix namanya.
Appendix, saya tulis saja dulu, appendix gini. Nah, appendix, silakan Anda dulu. Ini punyanya Cengkol. Appendix 1 ini biasanya dalam bahasa Inggris, appendix 2 itu dalam satuan SI. Nah, yang ini satuan Inggris, yang satuan SI. Untuk gas dan benda padat Anda bisa ada tugas, dan untuk benda padat biasanya Anda silakan dulu nanti punyanya Cengkol. Nah, ingat ya, Cengkol. Itu aja di download. Nanti ini adalah sebagai bahan Anda dalam menjawab. Itu tabelnya. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah tabel A1 untuk massa molar, gas konstan, dan gas ideal. Jadi ini air adalah udara, massa molarnya adalah 28,97 kg per kilomol. Nilai dari konstanta gasnya atau nilai R-nya tadi, bukan RU ya, itu adalah 0,2870 kilojoule. Anda kalau namanya hati-hati, Anda menjadikan joule berarti dikalikan 1000, yaitu nilainya 287 joule per kilogram Kelvin. Tapi kalau namanya Anda menjadikan 0, ini berarti kilojoule. Spesifik atau panas spesifiknya pada temperatur 25 derajat. Untuk Cp-nya ini pada tekanan konstan. Jadi panas spesifiknya pada tekanan konstan itu adalah 1,005 kJ per kilogram Kelvin. Pada volume konstan ini artinya Cv. Jadi spesifik atau panas spesifiknya pada volume konstan itu adalah 0,71 80 kJ per kilogram Kelvin, sedangkan konduktivitasnya adalah Cp per Cv itu adalah 1,4. Dan ini juga untuk gas-gas yang lain. Jadi kalau ada pertanyaan pas ditanya adalah isobutana, maka massa molarnya adalah 58,12 kg per kilomol. Gas konstanta gasnya adalah 0,1430. Panas spesifiknya pada tekanan konstan adalah 1,663, pada volume konstan adalah 1,520, sedangkan nilai K-nya adalah 1,094. Begitulah cara membacanya. Oke, semoga Anda mengerti, dan sebagai bahan agar Anda dapat memahami materi yang saya berikan ini, nanti coba Anda pelajari diulang-ulang setelah Anda mendownload. Kemudian sebagai pembuktian bahwa Anda mengerti materi ini, saya akan berikan contoh soal untuk Anda kerjakan, dan silakan nanti Anda kumpulkan melalui Google Classroom. Ini adalah soalnya. Nanti saya akan berikan clue-nya. Gas dengan berat molekulnya adalah 44 pada tekanan 0,9 megapascal serta suhu 20 derajat Celcius. Hitunglah kerapatannya. Apa tadi kerapatan? Kerapatan tadi adalah rho. Oke. Terus kemudian kita lihat ini adalah temperatur. Temperatur berarti T besar. Kemudian ada tekanan. Tekanan ini megapascal. Ingat, mega itu berarti juta. Anda mau dibawa kemana? Ke pascal atau cuma megapascal? Nah, kalau namanya 0,9 ini adalah P. Berarti contohnya di sini kalau namanya satuannya 0,9 megapascal, ini sama dengan 900 kilopascal. Ya, kalikan 1000 ya, atau sama dengan 900.000 atau 9 kali 10 pangkat 5 pascal ya. Ya begini ya. Lah pascal ini satuannya sama dengan Newton per meter kuadrat. Jadi 0,9 megapascal sama dengan 9 kalikan 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Ya, bisa dipahami. Terus kemudian satuannya, ini ternyata kita diminta rho, satuannya kilogram ini.
Sedangkan satuan yang lain kita mau kemana ini? Nah, berat molekul berarti nilainya molekul. Ingat, molekul itu beratnya adalah M. Kalau jumlah molekul itu adalah N besar. Ya, berarti di sini kalau kita mendapatkan nilai M molekul, berarti kita harus mencari di sini. Kembali lagi rumusnya, maaf, mana tadi? Ini. Nah, N ini. Nah, sedangkan nilai N ini untuk konstanta R, ini R-nya adalah R sama dengan RU per M. M ini adalah massa molekul. Berarti R ini adalah konstanta gas dan ini adalah konstanta universal. Berarti di sini Anda bisa mendapatkan untuk rule-nya di sini Anda melalui ini. Sedangkan kita harus mencari nilai dari ininya, R-nya ini. Oke, kita kembali lagi ke sana. Nah, di sini maka tadi kita mendapatkan R sama dengan RU per M, di mana RU-nya adalah ada satunya sana 8,314 toh, 314 kilojoule per kilomol Kelvin. Nah, Anda bisa menjadikan ini, berarti kalau kilonya hilang berarti menjadi 8.314. M-nya berarti ini dibagi. Ini satuan ya, maaf, ini satuan. Saya ulang lagi. Berarti R sama dengan RU per M. Ini adalah 8134 Joule per kilomol Kelvin per 44 kilomol. Sehingga ini bisa saling mencoret, tadi ada kilomolnya. Maka Anda satuannya akan mendapatkan Joule per kilogram Kelvin. Dari persamaan ini R-nya kita sudah dapat, dari R-nya ini, maka rumus tadi P apa tadi? Rumusnya adalah, maaf, saya ulang lagi. Nah, ini P ini berarti ini rho sama dengan ini saya pindah ke sebelah sana, yaitu P per R kali T. Nah, rumusnya itu. Kalau namanya salah. Berarti saya kembali lagi ke sini. Sama dengan rho sama dengan P dibagi kalikan R kali T. T-nya, R-nya tadi dapat dari mana? Dari sebelumnya tadi nilainya. Temperaturnya berapa? Ini harus diubah menjadi Kelvin. Karena tekanan Anda di sini adalah Newton per meter kuadrat. R-nya tadi, ini satuannya adalah Kelvin, ya. Satuannya tadi Joule per kilogram. Joule per kilogram Kelvin. Sehingga kalau ini dikalikan Kelvin bisa mencoret. Begitu. Nanti satuannya jadi apa? Anda coret-coretan di sini. Newtonnya Joule, Newton. Joule ini sama dengan Newton kali meter. Ini satuannya. Joule ini sama dengan Newton kali meter. Joule ini sama dengan Newton kali meter. Anda akan rubah, bisa cari coret-coretan sehingga sisanya apa. Bisa dimengerti ya, sehingga nilai dari massa jenis Anda, satuan terakhirnya Anda bisa mendapatkan nilainya. Rho itu berapa? Yaitu kilogram per meter pangkat 3. Bisa ya? Semoga Anda memahami, silakan Anda jawabnya. Terus kok bisa menjadi ini? Kalau masa bingung, Anda tanya lagi. Dan nanti Anda juga soal kedua ini, silakan nanti Anda kerjakan. Tentukan kerapatan, density, specific gravity, silakan Anda lihat rumusnya di sana, dan massa dari udara pada suatu tekanan yang berdimensi ini A, pada tekanan 1 kilopascal. Berarti Anda melihat ini hubungannya adalah dengan tabelnya ini. Kalau umpamanya Anda untuk nilai udara Anda mendapatkan dari sini. Lihat ini semua. Ya.
Anda catat, kemudian Anda kembali ke soal, massa jenisnya ini, maka spesifik gravitinya adalah apa rumusnya, rho-nya berapa, kemudian Anda bisa mendapatkan di sana. R-nya berapa, kemudian temperaturnya berapa. Tekanannya 1 kilopascal kan hampir sama dengan ini, rumusnya ini. Jadi ini tekanannya tadi kilopascal, berarti menjadi ada pascal atau menjadi newton per meter kuadrat. Kemudian satuan ini harus menjadi Kelvin. Bagaimana cara merubah menjadi Kelvin? Kemudian ini adalah luasan, tapi nggak terlalu bermasalah sebetulnya, luasan nggak terlalu dipakai di sini. Kemudian Anda harus mencari R udara itu berapa? Lihat di tabel 1 tadi. Kalau sudah dapat di situ, maka Anda bisa menghitungnya. Di mana rumus untuk density tadi apa? Rho seperti ini kan untuk menghitung density-nya. Nah, kalau Anda sudah mendapatkan rho density, maka Anda di nomor selanjutnya disuruh menjadi PR-nya. Ya, lalu air tadi berapa untuk rho airnya. Dan massa dari ini. Massa berarti Anda bisa menggunakan rumus dari ini. Ini massa. Bagaimana Anda mencari ini? Sorry. Nah, mencari ini berarti Anda harus memindah yang ini ke sebelah sana. Maka Anda mendapatkan R. Untuk volumenya ini bagaimana caranya? Tadi Anda sudah mendapatkan di sini untuk volumenya. Bagaimana kalau mau menghitung volume dari ruang yang berdimensi seperti ini? Ingat ya, luasnya. Bisa mengerti? Saya kira ini adalah clue-clue saya biar Anda bisa berpikir, kemudian Anda bisa menjawab. Kalau Anda bisa menjawab, berarti Anda mengerti. Terima kasih telah mendengar materi saya. Jika masih kesusahan, silakan nanti bertanya melalui Google Classroom maupun melalui WA. Akhir kata, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.